Oke, jadi hari ini kita mau wawancara sama salah satu owner pemilik bisnis soto di daerah Jember. Let's go. I got a secret, I gotta keep it. No, I ain't about to jinx it though. Oke, boleh perkenalan dulu Kak dengan kakak siapa? Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Usama Arya Roya. Saya di sini sebagai pemilik dari Soto Ayam Lamongan Hajani Amai. Oke, kalau boleh tahu kapan sih mulai didirikannya bisnis ini dan mungkin faktor apa yang mendorong kakak memulai bisnis ini? Mungkin saya cerita sedikit ya, sejarahnya dari soto ini bisa terbangun di Jember begitu. Soto ayam ini sebenarnya milik orang tua begitu, dibangun di tahun 2018. Nah, untuk awalnya bagaimana soto ini bisa berdiri, yaitu dari keluarga di Lamongan. Ya, kebetulan saya asalnya dari Lamongan, yang tapi sudah lama di Jember. Nah, ada keluarga yang memang jualan soto di Lamongan begitu. Akhirnya kami coba jualan di Jember, kami mulai di Jember jualan di garasi rumah begitu. Nah, kemudian setelah di garasi rumah ini kami jualan, alhamdulillah dari 2018 bisa bertahan sampai saat ini. Kebetulan dulu sempat buka di Jalan Jawa, cuman kena COVID ya, jadi sempat tutup dan baru buka lagi cabangnya di sini di 2023 kemarin. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang soto yang di rumah tetap jalan dan yang di sini juga jalan. Mungkin itulah sedikit bagaimana bisnis ini bisa ada dan berjalan sampai sekarang. Too dumb to listen, goals already written. Fire in my soul, can't hold no composure. I'm going off. It's my dream and ain't nobody finna wake me up. Don't wake me up. I got a secret. Oke, aku mau nanya nih Kak, sistem budaya kerja seperti apa sih yang kakak terapkan pada bisnis kakak ini? Ya baik, untuk sistem kerja yang saya terapkan di bisnis soto Lamongan ini, saya terapkan seperti kekeluargaan lah ya. Jadi karena jumlah timnya sedikit kecil, sehingga yang dibuat dalam menjalankan itu ya keluargaan ini saja gitu. Jadi rasa tanggung jawab, terus rasa memiliki itu sama-sama ada ketika kekeluargaan itu dibangun. Jadi kesini tidak hanya bekerja, tapi juga ya kita bisa berkembang bersama begitu. Dan nantinya tidak hanya perihal tentang pekerjaan saja atau job yang dikerjakan di soto aja begitu, tapi nanti ada yang dilakukan ya kita diskusi bareng, bagaimana kita bisa mengembangkan soto ini, bagaimana expand dari soto ini begitu. Mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu, seperti apa pola komunikasi kakak dengan karyawan di sini? Contohnya seperti mengobrol masalah pekerjaan di saat jam kerja seperti itu. Ya baik, perihal pola komunikasi ya. Untuk pola komunikasi sendiri yang saya bangun itu ya bagaimana kita bisa komunikasi dengan baik, lancar, dan ya bisa sinkron lah antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang harus dikerjakan. Untuk pola komunikasi sendiri ini saya tidak membatasi apapun. Jadi mau komunikasi perihal pekerjaan, perihal sehari-hari, atau perihal ide atau masukan, nah ya itu semua kita obrolkan menjadi satu lah. Jadi komunikasi kan ya harus selalu terjalin ya. Jangan sampai ada miskomunikasi dan lain-lainnya. Jadi tidak ada batasan komunikasi tersebut. Untuk polanya sendiri ya sudah kita terbuka saja. Mau apa yang kita obrolkan gitu. Ya kadang kita juga komunikasi perihal bagaimana hal ini harus dilakukan, bagaimana ada masalah ini yang harus dikerjakan gitu. Ide-ide masukan, kritik saran dari customer juga kita obrolkan bareng. Terkadang juga ada satu sesi lah entah di closingan atau entah setelah masa di rumah begitu ya, itu kita komunikasi bareng-bareng apa sih yang kurang, apa sih kendalanya gitu. Ya misalnya harga yang agak mahal, kemudian ada barang-barang tertentu yang sulit nyarinya, nah itu ya pasti kita komunikasikan. Jadi bisa saling membackup, bisa saling bantu, kemudian ya intinya bisa saling melengkapi lah. Dari komunikasi ini jadi tercipta sesuatu yang lebih harmonis dan bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Menurut kakak, apakah hal itu berpengaruh dengan kekompakan tim dan keberlangsungan bisnis?
Ya, pola komunikasi ya salah satu hal yang sangat berpengaruh ya bagaimana ini bisnis ini bisa berjalan gitu. Kalau komunikasi saja tidak baik, pasti ada banyak hal yang tidak baik di dalamnya. Jadi komunikasi itu utama, kemudian harus dibangun dengan baik, dijalin dengan baik agar hal-hal yang tidak terduga itu bisa dicegah lah sebelum itu terjadi gitu. Karena dari komunikasi ini ya ide-ide itu muncul, saran-saran itu muncul gitu. Oke, baik Kak. Di sini saya mau bertanya nih tentang siapa saja figur yang paling berpengaruh di dalam tim selain Kakak sendiri sebagai pemilik. Nah, apakah mungkin ada pemimpin informal yang nantinya mungkin bisa lebih didengar oleh anggota tim itu sendiri? Ya, baik. Untuk figur sendiri ada, karena sebetulnya usaha ini usaha milik orang tua ya. Jadi ada ibu yang pertama membuka, kemudian saya yang meneruskan dan mengelola dengan membangun sistem-sistem di dalamnya. Jadi untuk figur yang didengar ya pasti ada ibu ya yang membantu, Ibu Hajah Lili Mi'amah ini sendiri begitu. Nah, kalau untuk figur-figur lainnya ya kita tidak menutup kemungkinan kayak ada obrolan-obrolan tentang baiknya seperti apa, ininya seperti apa begitu. Karena ya karyawannya di rumah pun itu ya umurnya lebih tua dari saya, juga ya hampir-hampir sepantaran dengan ibu saya begitu. Jadi ya pasti saling membantu, saling menasehati lah satu sama lain begitu, agar bisnis ini bisa berkembang bareng-bareng gitu. Karena sistem yang kami bangun ya sistem keluargaan, kerja dengan kami tidak hanya bekerja tapi ya kita bisa membangun hubungan dengan baik gitu. Jadi tidak hanya selesai di pekerjaan saja. Jadi untuk figur ya kurang lebih seperti itu. Ketika karyawan yang jaga di sini pun ada sepantaran dengan saya gitu, karena dulu teman kuliah saya gitu. Nah, itu juga ya kita dengar juga ketika ada kritik, saran, ide-ide baru begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi selama Masnya melakukan bisnis ini, apakah pernah ada konflik internal mungkin dengan karyawan atau mungkin ada konflik internal lain, Mas? Nah, jika pernah, tolong bisa jelaskan dan bagaimana cara menyelesaikan konflik ini agar tidak merusak suasana kerja, Mas? Ya, baik. Sebelumnya alhamdulillah ya sampai saat ini belum pernah terjadi konflik ya. Ya semoga tidak pernah terjadilah ke depannya. Nah, tapi misalnya nanti ada konflik-konflik terjadi entah antara saya dengan karyawan di sini, karyawan di rumah, atau ibu dengan karyawan-karyawan gitu ya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan begitu. Yang pertama yaitu bagaimana kita mendengarkan konflik ini dari dua belah pihak begitu. Dari si A dan si B ini persepsinya bagaimana begitu. Nah, ketika itu sudah ada ya kita harus duduk bareng. Bagaimana kita menemukan titik tengah atau solusi dari konflik itu terjadi. Apa sih penyebabnya? Karena kan sesuatu kan pasti ada sebab dan akibat begitu. Nah, ketika sebabnya kenapa, akibatnya bisa menjadi seperti ini. Nah, ketika itu terjadi dan tidak segera diselesaikan, nah pasti ada imbas yang terjadi di usaha ini, di bisnis ini begitu. Nah, ketika nanti sudah kita komunikasikan apa yang menjadi persoalan, kemudian nanti kita duduk bareng dengan kepala dingin, kita diskusikan bagaimana nanti masalah-masalah ini A, B, C, D yang menjadi masalah bisa terselesaikan dan ya bisa clear lah nantinya, sehingga nanti bisa kembali seperti semula lah. Jadi konflik-konflik seperti ini tidak bisa terjadi kembali, tidak terulang kembali begitu. Mungkin penyelesaian menurut saya seperti itu ya, diselesaikan secara keluargaan, secara kepala dingin, duduk bareng. Baik Kakak, saya ingin bertanya nih. Nah, dalam menjalankan bisnis soto ayam Lamongan ini pastinya akan ada tantangan. Nah, bagaimana cara Kakak mengatasi tantangan tersebut dan menjaga kestabilan tim dan baik. Untuk tantangan terbesarnya yaitu bagaimana menjaga kerjasama dan menjaga situasi situasi kondisi yang positif lah dengan para karyawan gitu. Karena tim saya ini ya bisa dibilang tim kecil lah ya, usaha yang masih mikro menengah kecil gitu ya. Jadi timnya kecil, jadi setiap karyawan atau orang-orangnya itu ya kuncinya sendiri begitu. Nah, bagaimana kunci ini bisa menjadi kestabilan dalam berjalannya usaha. Jadi ketika ini orang-orang ini menjadi kunci, bagaimana kita bisa bahasanya ya mengatur moodnya lah.
mengatur moodnya, mengatur sabarnya begitu. Karena ya mood, sabar, kemudian telatennya ini kalau misalkan tidak mood aja sekali, nah ya bakal berimbas lah bagaimana berjalannya usaha ini dalam sehari aja. Misalnya kita tidak ikhlas bisa menghambat rezeki, ya contohnya seperti itu. Nah, untuk menangani hal-hal seperti ini ya kita kasih apresiasi kecil, kita ngobrol dengan baik gitu. Kita intens ngobrolnya, komunikasinya secara intens gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa menyeimbangkan lah dari berjalannya usaha. Dan apa lagi ya? Saya juga berusaha untuk menjadi contoh lah ya untuk dari karyawan-karyawan ini. Ya saya disiplin, kemudian saya sabar, saya telaten, saya bersih. Nah, saya menjadi contoh agar tim ini bisa sama seperti saya begitu. Kalau tim ini bisa sama seperti saya, pasti misi atau tujuannya juga sama, ya bisa jalan bareng-bareng nanti, bisa berkembang bersama-sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari kami, menurut kakak ini sejauh mana hasil kerja tim berdampak kepada penjualan bisnis soto ini, seperti dalam halnya peningkatan penjualan, loyalitas pelanggan, maupun inovasi produk? Oke, perihal dampak dari tim yang kecil ini dampaknya sangat besar begitu. Karena dari tim ini ya semua bisa berjalan. Ketika tim ini komunikasinya baik, kemudian kerja tim yang baik, rapi, nah itu bisa menciptakan kayak masanya lebih cepat, kemudian pelayanannya rapi, cepat begitu, dan kebersihan terjaga. Nah, dari hal-hal seperti ini ya dampaknya sangat luar biasa begitu. Terkadang malah tim yang ada ini bisa, dari hasil kerja tim ini bisa menghasilkan ide-ide baru, kemudian kritik saran yang bisa menyelesaikan masalah, dan ya kadang ada tambahkan inovasi baru, menu-menu baru begitu, atau mungkin inovasi rasa begitu. Mungkin seperti itu. Dan jadi adanya tim ini benar-benar menjadi dampak yang serius begitu, dampak yang besar untuk berjalannya bisnis ya sederhana inilah. Bisnis soto ini bisa berjalan terus, bisa berkembang terus begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami wawancarai untuk Mas Arya, dan terima kasih banyak buat Mas Arya yang sudah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk bisa kami wawancarai, dan semoga bisnis dari Mas Arya ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan kuliahnya ya. Dan ya sedikit promosi ya teman-teman ya. Monggo nanti barangkali berkenan bisa mampir ke Soto Ayam Lamongan Hajah Ni'amah. Alamatnya ada di Jalan Kaliurang, Oktober Lian nomor 16, sama yang di Mastrip di Pujasera Jeju. Di Mastrip depan Alfamart dekat Poltek begitu. Insya Allah cabang yang ketiga nanti ada di Ruko dekat UIN Jember. Oke,